Dan teks di bawah ini merupakan aksara Lontara atau aksara Sulawesi yang dipamerkan di Belanda. Dan ini pertunjukan yang mereka pertunjukkan di Belanda. Jadi naskah epos cerita percintaan yang ditampilkan dari Indonesia dan naskahnya disimpan di Belanda. Boleh dilanjut? Nah, kemudian potensi ketiga selanjutnya, naskah bisa jadi apa? Ini salah satu hasil penelitian yang berasalkan dari naskah tentang koleksi resep masakan. Jadi kami juga pernah menemukan di daerah 9 Madura, Bangkalan, ada beberapa resep Madura yang sampai hilang dan ditemukan di pondok pesantren 9. Boleh dilanjut? Nah, potensi yang selanjutnya tentang batik atau motif kekhasan. Jadi biasanya tadi di gambar awal tadi kan menemukan namanya iluminasi atau gambar-gambar di sampingnya. Nah, ini bisa dikembangkan dalam motif-motif ini, motif-motif yang dikembangkan di daerahnya. Yang sudah dipatenkan itu namanya batik Rifaiyah dari peninggalan Kiai Ahmad Rifai Kalisalak, Batang, Jawa Tengah. Itu dari motif-motif naskah yang ditemukan dan dikembangkan di komunitas Rifaiyah. Selanjutnya, nah, kemudian ada pengobatan. Nah, ini kemarin pas COVID jadi salah satu pemburuan ini, karena dari naskah ini bisa ditemukan beberapa jamu-jamuan obat tradisional yang dari naskah. Boleh? Iya. Nah, boleh dilanjut saja. Ini juga karena waktunya terbatas. Nah, boleh dilanjut. Nah, tugasnya sekarang pertanyaannya apa? Masyarakat dan pemerintah punya kewajiban masing-masing. Di Undang-Undang 43, masyarakat punya kewajiban untuk menjaga, memelihara, menyimpan, dan melestarikan. Kemudian pemerintah berkewajiban ketersediaan keragaman koleksi hingga memberikan penghargaan. Jadi Bapak Ibu tenang saja, tadi saya dapat selentingan, naskahnya akan diambil. Nah, tidak Bapak Ibu, boten. Semua naskah tetap jadi milik Bapak Ibu. Jadi boleh digarisbawahi bahwa naskah tetap menjadi milik Bapak Ibu, tidak akan pernah diambil oleh pemerintah. Jadi misalnya dalam tradisi Bapak Ibu masih digunakan untuk tradisi mocoan, arokat atau sebagainya, masih bisa Bapak gunakan. Atau untuk disimpan, untuk diwariskan ke anak cucu, masih bisa. Nah, pemerintah berkewajiban mendata dan mendaftarkan serta memberikan penghargaan pada Bapak Ibu sebagai pemilik naskah. Jadi fungsinya suatu saat pendaftaran ini menghasilkan outputnya adalah sertifikat kepemilikan. Jadi sertifikat ini menunjukkan ini miliknya siapa, judulnya apa, ditulis atau ditalin tahun berapa, ukuran berapa. Nah, fungsinya saya mohon maaf, saya ibaratkan seperti kendaraan bermotor. Nah, ini menunjukkan seperti BPKB atau STNK yang menunjukkan naskah ini miliknya siapa. Karena naskah ini mempunyai nilai ekonomi. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di beberapa e-commerce atau marketplace ada yang jual beli naskah, itu bisa ada nilai harganya. Nah, dengan adanya sertifikasi ini menunjukkan ini miliknya siapa. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memindah tangankan atau diwariskan atau dihibahkan atau dijual sekalipun, monggo. Tetapi ini harus dilaporkan karena supaya pergerakan naskah ini tahu. Itu sebetulnya. Terus lanjut. Nah, ini kewajiban pemerintah, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kami tidak akan pernah mengambil naskahnya Bapak Ibu. Jadi ada yang tadi tanya naskahnya akan diambil nggak? Betul. Jadi kami punya kewajiban mengalemediakan, mendaftarkan, kemudian menyelenggarakan fasilitasi untuk perpustakaan. Kemudian lanjut. Boleh dilanjut saja. Boleh dilanjut. Ini tugas kami, prioritas provinsi bahwa integrasi museum, perpustakaan, dan galeri. Boleh dilanjut. Boleh dilanjut saja. Nah, waktunya terbatas. Boleh dilanjut.
Nah, ini Pelestarian Jawa Timur, boleh lanjut. Jadi kami punya agenda besar dari ini, ada kebijakan. Jadi kami sudah mengeluarkan Pergub Jawa Timur nomor 94 tahun 2023 tentang pelestarian naskah. Kemudian kami punya sosialisasi pendataan, tadi yang disebutkan itu merupakan bagian bagaimana kita melakukan pendataan dan pencarian naskah. Kemudian konservasi naskah, jadi naskah Bapak Ibu yang mengalami kerusakan akan kami bantu pelestarian fisiknya. Jadi yang misalnya jilitannya lepas atau patah atau bolong atau dimakan rayap akan kami kembalikan atau restorasi dalam bentuk semula. Nah, ini pertanyaannya gratis atau bukan? Gratis, tidak berbayar sama sekali. Nah, kemudian apakah akan jadi milik provinsi atau kabupaten? Bukan. Nanti setelah selesai dikembalikan, selesai diperbaiki akan dikembalikan. Jadi kemudian apakah mohon maaf kalau saya boleh menilai apa ya, nominal pelestarian itu sekitar 15 sampai 30 juta satu naskah. Jadi ini salah satu keuntungan Bapak Ibu jika melaporkan ke kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian ada pengolahan naskah. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan akses ke kami untuk mendaftarkannya, Bapak Ibu yang tidak tahu ini naskah judulnya apa, dibuat oleh siapa, disalin oleh siapa, atau kapan. Nah, nanti teman-teman dari Perpustakaan Nasional yang akan memverifikasi. Verifikasi ini setelah diketahui judulnya, setelah diketahui penyalinnya, akan dibuatkan sertifikat kepemilikan dan diberikan ke Bapak Ibu. Jadi ada legalitas ini naskahnya tentang apa. Karena kami pernah menemukan di salah satu daerah di Mojokerto yang ini bicaranya tentang dari pemiliknya tidak bisa membaca, bicaranya judulnya naskah Serat Musodo, tetapi ketika dibaca babat Cina, beda. Kemudian ada yang juga menganggapnya Serat Rengganis, nah itu ternyata dibaca Serat Yusuf, beda-beda. Kemudian setelah diolah, kemudian bagaimana kita melakukan alih media juga. Alih media ini berfungsi untuk mendokumentasikan naskah kunonya Bapak Ibu miliki. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat kebakaran di Museum Nasional. Nah, ini salah satu fungsinya ketika kita digitalisasi akan disimpan, hasil digitalisasinya akan disimpan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten dan pemiliknya. Nah, ini akan di dalam, jadi ada 3 backup yang kita lakukan. Nah, kalau kasusnya di Jawa Timur itu di Pondok Pesantren Az-Zubair Pamekasan ada sekitar 350 naskah dan mereka mengalami kerusakan. Alhamdulillahnya sudah didigitalisasi. Jadi kerusakannya mereka dapat akses digitalnya dan disimpan lagi. Jadi ketika Bapak Ibu kehilangan atau naskahnya rusak, nah itu bisa minta lagi ke kabupaten, ke provinsi atau Perpustakaan Nasional. Pertanyaan selanjutnya, naskahnya akan diakses digital full atau tidak? Nah, ini nanti tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Jadi kalau naskahnya Bapak Ibu berkenan dipublish semua atau ditampilkan semua, akan kami tampilkan. Tapi jika Bapak Ibu tidak berkenan naskahnya dipublish, kami hanya menampilkan 3 halaman depan, 3 halaman tengah, 3 halaman belakang. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai metadata atau katalog. Jadi tidak full text Bapak Ibu. Jadi nanti bagi para peneliti atau bagi para akademisi yang ingin meneliti itu bisa mengetahui ini judulnya apa dan seperti apa, dan pemiliknya tercantum di situ. Naskahnya milik misalnya Bapak A, lokasi di Kabupaten Blitar gitu. Jadi ketika ingin mengaksesnya ya harus menghubungi Bapak Ibu atau kabupaten kota. Atau misalnya
ketika ada yang menghubungi kabupaten kota tidak diperbolehkan ya langsung menghubungi pemiliknya langsung. Jadi kami hanya sebagai backup. Jadi tidak sesuai kesepakatannya nanti ada surat pernyataan ini boleh akses digital atau tidak, akses penuh atau tidak. Nah selanjutnya untuk naskah-naskah yang telah didaftarkan punya keuntungan lagi apa? Yang pertama Bapak Ibu bisa diikutkan dalam penghargaan Nugraha Dharma Jasa Pustaloka yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional tiap tahun, dan itu nominalnya cukup tinggi sekitar 15 jutaan untuk pemenangnya. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama itu pemilik naskah, perorangan, kemudian lembaga pemilik naskah, pegiat naskah, dan media pemerhati naskah. Nah tahun ini kami mengusulkan itu Bapak Lulut dari Kabupaten Malang, kemudian Konfes Komarudin dari Gresik, kemudian untuk pegiat naskah itu ada Nada Puturos, dan Bapak Dias Nawaksara dari Kabupaten Lamongan. Tapi yang menang hanya Bapak Lulut di Kabupaten Malang. Beliau diundang di Perpustakaan Nasional, diacarakan di sana dan mendapatkan. Nah, keuntungan selanjutnya jika Bapak Ibu bisa membaca naskah, itu bisa mengalihbicarakan, mengalih bahasa, transliterasi maupun kajian itu Perpusnas memberi wadah kajian dengan nominal juga biaya tambahannya sekitar 15 sampai 25 juta. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa ikut untuk mengikuti sayembara untuk melakukan kajian. Jadi Bapak Ibu sebagai pemilik misalnya, oh saya bisa baca, ini Bapak bisa mentransliterasi atau alih cara atau alih bahasa atau kajiannya, atau misalnya Bapak Ibu kolaborasi dengan akademisi itu juga bisa. Mungkin itu yang saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Wahyu, beri aplaus dulu dong biar rame. Baik, oke. Ternyata yang nggak kita sangka-sangka, naskah kuno itu nilainya lebih tinggi daripada motor kita. Ya motor saya yang hanya 10 jutaan, ternyata hanya perawatan saja itu bisa mencapai 15 sampai 30 juta. Keren sekali ya. Ternyata naskah kuno itu membuat kita itu di Blitar ini akan ternyata di sana ada. Nah, itu nanti kalau ada Bapak Ibu informasi terkait naskah kuno, pokoknya buku-buku yang seperti yang di layar tadi ya, itu silahkan nanti menghubungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terus kemudian untuk kita kita verifikasi ya, nanti kita konsultasi dengan filolog juga, dengan perpustakaan provinsi juga. Nah kemudian ternyata untuk backup naskah kuno itu tahapannya yang dulu kita nggak tahu sebenarnya backupnya seperti apa, jadi kita menjadi tahu ya Pak Wahyu ya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu apabila pingin tahu nih naskah kuno itu seperti apa, yang benar itu yang mana, digitalisasinya seperti apa, nanti ada di ruang rapat kita, nanti silakan melihat. Kalau melihat mau cek-cek ini prosesnya seperti apa, silahkan monggo bisa. Nah kemudian ini yang kedua, narasumber yang kedua kita ada Pak Fuad Ainul Yakin dari UNU Blitar. Beliau ini adalah pertama dosen ya, yang kita tahu beliau adalah budayawan, pokoknya intinya kayak udeng. Ternyata beliau itu banyak sekali naskahnya di rumah ternyata Pak Wahyu. Kemarin nggak cuma satu ternyata Pak, saya lihat di sana. Monggo Pak Fuad silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah ditonton di mawon. Langsung aja Mas, di peta sebaran yang Blitar biar
teman-teman yang dari Blitar itu tahu kalau di Blitar itu ternyata banyak harta korun yang terpendam. Terus next, terus tadi sudah, ini back dulu, mulai dari sebaran naskah. Ini mumpung ada Pak Wahyu, ini mohon dikoreksi sebaran yang di Indonesia kira-kira seperti Pak Wahyu ya, titik-titiknya secara nasional. Next, yang lokal Jawa Timur tadi sudah banyak disampaikan. Untuk backgroundnya itu saya ambil dari Serat Ambio, tapi kemarin saya baru dapat itu yang versi mini Pak Wahyu, karena setahu saya Ambio itu ada 2 versi ya, yang dari Giri sama yang dari Mataram. Dengan mukotibahnya itu berbeda. Next, untuk yang Blitar saja. Nah ini teman-teman, ini kira-kira yang menjadi saya anggap titik tua, karena kita membahas ini barang klasik. Kadang-kadang saya itu juga dibully sama teman Merayu, sampai itu apa nggak bisa move on ngurusi barang tua. Ternyata barang klasik itu barang tua kalau dia di tangan yang betul operasional saja sampai seharga NMAX. Itu yang mereka tidak tahu. Oke, ini diantara beberapa titik-titik tua yang bisa saya raih. Di antaranya mulai dari Pondok Nurul Huda Kuningan, Mbah Abu Hasan yang era 1820-an,